Boy, kita perbanyaklah guru, jangan satu guru aja. Iya. Gue jelasin. Boleh, silakan. Gatel masih digatel nih. Zaman Nabi ada nggak yang namanya cinta dan galau? Boy, kita perbanyaklah guru, jangan satu guru aja. Iya. Sebagaimana Abu Yasir Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, beliau memiliki rujukan dalam kitabnya itu ada 2000 rujukan guru. Allah. Abu Yasir Muhammad bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani ada 2000 guru dalam kitab-kitab beliau. Jadi kita kalau punya guru jangan satu aja, jangan terpaku sama satu. Ayo buka pikiran kita, ayo buka pemahaman kita. Ya udah, fadhol. Kalau yang si fulan pemahaman seperti ini, fadhol silakan. Aku begini. Ya udah, jadi ilmu. Gue jelasin. Boleh, silakan. Gatel masih digatel nih. Gatel. Jadi Maulid Nabi itu ada yang bilang haram, mereka berdasarkan hadis Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya, segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu adalah sesuatu yang bid'ah. Ya. Apa itu bid'ah? Segala sesuatu yang sesat, maaf. Dan segala kesesatan itu berada tempatnya di neraka. Berdasarkan hadis itu, mereka langsung memberikan statement bahwasannya Maulid Nabi itu dianggap bid'ah. Kenapa? Karena Nabi nggak ada dan Nabi tidak pernah melakukan, bahkan sahabat tidak pernah melakukan. Tapi berbeda dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama ahli sunnah wal jamaah itu membagikan bid'ah menjadi dua definisi. Ada yang bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah sama aja. Dolalah hasanah sama aja. Dolalah sayyi'ah sama aja. Bid'ah hasanah bid'ah yang baik, bid'ah sayyi'ah itu bid'ah yang jelek. Ya, sekarang kita lihat Maulid itu apa namanya? Apa isinya? Isinya itu apa? Ada nggak sesuatu yang melenceng dari syariat? Kalau tidak ada sesuatu yang melenceng dari syariat, ya berarti boleh-boleh aja. Sekarang kita lihat isi Maulid, isinya di situ mengulas sejarah Nabi. Melenceng dari syariat? Enggak. Di dalam Maulid ada yang namanya ceramah, tausiah. Melenceng dari syariat? Enggak. Terus terakhir ada makan-makan, bagi-bagi makan. Itu kan bagus semua. Iya. Nggak ada yang melenceng. Ada yang mengatakan itu ngerepotin tuan rumah. Bos, gini loh. Ketika mereka udah mau bikin acara maulid, kan mereka udah deal. Aku punya rezeki mau bagi-bagi, selesai. Bukan ngerepotin, emang niatnya orang begitu. Iya. Jadi nggak ada yang melenceng dalam hal maulid ini. Dalam orang baca maulid misalnya maulid diulami, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana. Itu kan semua sejarah Nabi Muhammad SAW. Kisah untuk menghidupkan hati yang mati. Karena apa? Udah gak tahu tentang kisah Rasulullah lagi. Gitu loh. Jadi tidak ada yang haram menurut kita. Dan baca qasidah haram gak? Enggak. Sebagaimana Hasan bin Thabit membaca qasidah depan Rasulullah SAW. Wa ajmanu minka lam tarakat tu'in wa atyabu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wah, keren kali suaranya. Si segan. Merinding aku. Itu kata Rasulullah, ya kata Amir para sahabat, ya Hasan Sabit duduk nggak boleh baca qasidah di masjid, nggak boleh nyanyi di masjid. Kata Rasulullah apa? Biarkan dia tenggelam cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Jadi ya sudah, ini kayak baca qasidah. Nah, hikmah kita sebagai Muslim merayakan Maulid itu hikmahnya apa, bos? Kita banyak. Mungkin Habib dulu, silakan Habib. Hikmahnya itu salah satunya ya. Nanti Ustaz Alfi terus. Salah satunya itu sekarang gini, nggak usah jauh-jauh dah. Kita merayakan haul. Ya. Sebelum kita merayakan Maulid Nabi itu biasanya sebagian umat Muslim nih Ahlus Sunnah wal Jamaah merayakan haul ulama si Fulan bin Fulan. Misalkan kayak kemarin deh. Misalkan Gus Dur aja tuh di haulin, ada haulnya Gus Dur. Atau ulama-ulama lain. Banyak banget di Indonesia ini ulama yang dibikin hall. Maksudnya Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Ustaz Jeffrey dalam 1 tahunnya dibikin hallnya. Habib Munzir. Itu untuk apa? Untuk kita mengingat sosok figur tersebut. Yes. Ya gak? Hall itu memperingati hari wafatnya ya. Yang sudah 1 tahun berjalan. Nah itu disebutnya haul. Haul. Nah tapi kalau Nabi berbeda. Tidak
pas setelah Nabi meninggal itu dibikin hall, tidak. Nabi itu berbeda, bahkan bukan hallnya tapi yang kita rayakan itu adalah kelahirannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya itu hikmahnya yaitu biar kita bisa meniru Nabi, mencontoh Nabi, sosok figurnya, dan kita selalu ingat sebagai umatnya, ya kan? Dan masih banyak lagi. Mungkin Ustaz Alfi mau nambahin. Jadi hikmah dalam acara maulid itu adalah menghidupkan hati yang mati akan cinta kepada Rasulullah SAW. Karena ibarat kita naik motor tiap hari ini. Kita naik motor tiap hari banyak debu di jalanan yang menutupi mata, penuh kotoran. Hikmah dari maulid adalah membersihkan mata ini untuk bisa melihat dengan terang. Siapa yang merindukan kita? Siapa yang menyebut-nyebut kita? Siapa yang mendoakan kita? Siapa yang menyelamatkan kita? Ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah dari maulid, pembacaan maulid, acara-acara maulid adalah menghidupkan hati yang mati dari cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang menyelamatkan kita di yaumil akhir nanti? Syafaatul uzma, syafaat yang paling tinggi yang sekali banyak diberikan Rasulullah SAW. Siapa itu? Syafaatnya Rasulullah. Syafaat yang paling kita tunggu-tunggu. Nanti kita akan bahas di episode yang akan datang, berapa ribu tahun kita di pada masyar, dalam keadaan seperti apa nanti kita bahas. Jadi insyaallah kita, Nabi ada berapa saudara persesuan enggak? Beb. Nabi ada berapa saudara atau saudara persusuan? Kalau Nabi itu anak tunggal. Iya. Tunggal. Jadi kan ayahnya meninggal. Setelah Nabi itu masih di kandungan. Adapun usia berapa bulan aku kurang tahu deh tuh. Pokoknya ayahnya Nabi meninggal itu ketika Nabi sudah berada di dalam kandungan. Usia berapa bulannya kurang tahu, nanti murajaah lagi pastiin. Adapun ibunda Nabi wafat itu setelah umur Nabi 6 tahun meninggal. Tamam. Usia 6 tahun berarti ya. Jadi Nabi itu anak satu-satunya dari pernikahan Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Adapun saudara persusuan ada, cuman aneh lupa nama-nama itu. Nanti ada cerita lagi. Persusuannya ada. Cuman kalau nabinya punya berapa saudara, cuman Nabi itu sendiri, tunggal. Jadi nanti kita akan bahas di episode yang akan datang saudara persesuannya siapa aja. Zaman Nabi ada nggak yang namanya cinta dan galau? Ada nggak, Bib? Ada di anaknya, teman tuh panjang banget. Ane bisa ceritain setengah jam itu. Oh wajib, oke. Catat note buat next episode. Itu ada nanti kisah percintaan terdahsyat anaknya Nabi sama ada salah satu sahabat Nabi juga. Itu nanti bisa setengah jam Ane cerita itu. Oke. Gak cukup kalau sampai di sini kita jelasin. Ya, alright. Gimana cara menjawab kenapa kita harus maulid? Aduh, masalah maulid. Ya ikhwan, ya brother, ya sister. Jadi kenapa kita harus baca maulid? Terserah kau, kalau kira-kira hati kau udah cukup cinta sama Rasulullah, gak usah ikut. Kalau kami ini yang selalu rasa rindu, rasa kangen mendengar manakib atau kisah-kisah hidupnya Rasulullah SAW, yang untuk menyebutkan rasa rindu kami pada Rasulullah. Kami rindu menangisi, mengeluarkan air mata akan kerinduan kepada Rasulullah SAW. Kalau kira-kira kau udah cukup, kau gak mau ikut maulid, seterah kau, gak masalah. Kami gak maksa, tapi jangan kau haram-haramkan kami. Karena apa? Ini cara kami menuju Allah dan Rasulullah SAW. Jadi gini loh, menuju Monas itu punya banyak cara. Ini Monas loh ya. Menuju Monas ada lewat Gunung Sahari, ada lewat Rasuna Said, ada lewat dari mana lagi ya, Tanah Abang. Banyak caranya. Dan begitu juga menuju Allah dan Rasulullah. Kalau kau beranggapan itu tidak usah, fadhal. Tapi kami selalu haus dan rindu kepada Allah dan Rasulullah SAW. Makanya kami hadir di acara-acara maulid untuk menghidupkan hati kami yang mati. Dan kami rindu mengeluarkan air mata untuk membayangkan Rasulullah SAW. Hakada. Itu. Ada film tentang Nabi di YouTube, itu ceritanya fix gak? Aku belum nonton. Tapi coba nanti dicek. Kita mau lihat bener apa enggak. Apakah ada yang kurang-kurangin, apa ada yang berbelokin. Nah, sudah cukup? Ya? Cukup. Insyaallah kita akan tayangan di setiap hari apa, pokoknya nanti dikabarin. Pokoknya jangan lupa like, share, comment, subscribe. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Amin. Bisa menghidupkan rasa rindu kita kepada Rasulullah SAW. Amin. Jadi hikmahnya hari ini adalah bahwa Rasulullah SAW ketika belum lahir sudah ada mukjizat yang dialami oleh Ibunda Siti Aminah. Dan dari awal ketika ayahanda Sayyidina Abdullah menikahi Ibunda Siti Aminah, itu ketamparannya dahsyat, berkurang setelah
Ibunda Siti Aminah hamil. Ketika lahirnya Rasulullah, cahaya nyampe ke kerajaan Kisra, kemudian sehingga sananya kerajaan syaitan, para iblis tergoncang karena kelahirannya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah ketika lahir langsung menunjukkan tangan seperti ini, mengucapkan apa? Allahu Akbar kabir, alhamdulillahi katsiran, subhanallah berkata asila. Terus kemudian ada yang mengatakan di riwayat lain, rahimakallahu aidan, banyak lagi yang riwayat mengatakan. Dan intinya adalah di hari Senin itulah hari yang mulia, hari kelahirannya Rasulullah. Jadi hari Senin jangan pada sumpek. Ayo hari Senin kita bersalawat, ayo hari Senin kita berpuasa untuk merayakan kelahirannya Rasulullah SAW. Alright, oke, cukup sekian. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Terima kasih Bikers Dakwah Store. Terima kasih BD Gayo. Terima kasih buat Alf Culture. Terima kasih buat semua sponsor yang mendukung acara ini. Terima kasih buat Madu Asultan. Terima kasih buat Madu Asultan katanya ada yang baru BP. Apa tuh? Obat COVID. Oh, itu iseng-iseng aja sih. Parcel hampers. Boleh dimasukin dong sini? Nanti ya, lagi dibikin. Oke, siap bos. Alright. Pokoknya jangan takut COVID. Karena apa? Kita punya obat-obat COVID dari Tibun Nabawi, ya kan? Nah, Obat-obatnya Nabi Muhammad SAW ini pakai Rasulullah SAW. Alright. Aku pamit. Alfi Alfani dan Kutsi Al-Habsi. undur diri. Jangan lupa susah amat ngomong ya. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Silakan ajukan pertanyaan kalian. Bunyikan lonceng di ujung itu supaya ketika kita upload langsung bunyi, kalian langsung nonton. Mudah-mudahan ini manfaat. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan wujudmu di sini, lunaslah segala yang tertangguh. Semakin dekat wangimu baginda, semakin mengobati rindu. Cahayamu tak pernah sirna, selalu hidup di dalam jiwa. Wahai zat pendengar segala doa, pertemukanku padanya. Bikers Dakwah,